Breaking News. Media Suara Demokrasi. Mengungkap fakta dan keadilan. Desa Marngandaya menjadi pilihan PKL Fakultas Hukum Unija Sumeneb. Sumeneb, Suara Demokrasi. Nampak terlihat semangat juang para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumeneb untuk melakukan praktek kerja lapangan sebagai salah satu tugas calon sarjana hukum. Bersama dosen pembimbing lapangan, para peserta PKL tahun 2024 ini bergegas menuju Balai Desa untuk melaksanakan kegiatan pembukaan sebagai giat awal pelaksanaan PKL di Desa Marngandaya dan penyerahan mahasiswa-mahasiswi kepada pihak pemerintah desa setempat. Hal itu disambut baik oleh pihak pemerintah Desa Marngandaya dan menjadi kebanggaan tersendiri dari Intung Sugiono, SPD, sebagai kepala desa, karena desa yang dipimpinnya dijadikan tempat praktek kerja lapangan bagi para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Unija Sumeneb. Untuk keseruannya, yuk tonton tayangan video channel YouTube Suara Demokrasi ini sampai tuntas ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan komen ya. PKL ini di mana ya? Semestinya ada 8 orang, satu masih hadir. Berdasarkan jadwal PKL kali ini direncanakan dimulai dari hari ini sampai tanggal tapi 2 Maret itu sebenarnya bertepatan dengan hari Sabtu, jadi hari Jumat. Sabtu ini nggak tahu yang merancang jadwal ini sampai tanggal 2 malah ya otomatis ya masuk itu jadi 2 minggu ini suatu waktu yang cukup panjang. Nah, apa yang akan dilaksanakan mahasiswa selama 2 minggu ini? Sebenarnya saya berharap mulai beberapa tahun lalu agar mahasiswa membuat program kerja apa yang akan dikerjakan selama yang tadi bersama sesuai dengan tema yang diambil oleh desa adalah pemberdayaan desa unggul berbasis keadilan dan kesejahteraan. Jadi pilihannya tentu adalah desa unggul, termasuk PKL tahun ini oleh fakultas dibagi menjadi 2, yaitu PKL eksternal dan PKL internal. Kemarin PKL eksternal sudah dilaksanakan. Itu ada 2. Yang pertama ke lapas perempuan di Kabupaten Malang, dan yang kedua adalah awalnya kita ingin berkunjung ke BUMDes di Puncak Kulon. Tempatnya yang terkenal itu ada warung Hafiz Sawah, kalau sawah habis itu. Cuman ada beberapa hal yang akses jalannya itu ternyata diperbaiki dan dia tidak bisa masuk untuk politik dan lain sebagainya. Bisa kemudian dialihkan ke desa Tanjung Bejo, Tumpung Bejo, jadi persebelahan dan Selekta.
Pintu masuk yang ke kiri itu terbuka, sebelahnya itu turun hujan. Ternyata BUMDes di sana cukup maju. Per bulan itu omsetnya mencapai 1,5 M. Dia ketuanya Pak Saban itu jadi apa? Koordinator asosiasi BUMDes Malang Raya. Tidak hanya berfungsi itu, dia juga kenal dengan beberapa objek wisata, kemudian pusat oleh-oleh yang ada di Sumeneb, dia juga kenal. Nah, walaupun temanya seperti itu, sepertinya kali ini terfokus kepada BUMDes. Entah itu usahanya di bidang pariwisata atau usahanya di bidang perdagangan. Maksud saya membuat program kerja itu mulai dipilah-pilah. Jadi misalnya harus nih perkenalan dulu sini ya, di Selasa itu apa yang berkaitan dengan BUMDes. Misalnya dasar hukum pendirian BUMDes. Kenapa harus ada BUMDes di setiap desa? Apa ada dasar hukum yang melandasinya? Atau ada perintah undang-undang agar setiap desa punya BUMDes? Kemudian apa syarat pendirian BUMDes? Harus ada ini. Termasuk bentuknya, apakah harus bentuk badan hukum atau dalam bentuk yang lain yang dicoba dijalani. Kemudian strukturnya seperti apa BUMDes itu, mungkin boleh direktur dan seterusnya. Ketika kemarin kita betul-betul di Sidoarjo, mestinya menurut ketentuan peraturan disebut direktur, gitu. Siapa yang tak mau orang luar, kalau lu apa ya? Ketua saja, ketua BUMDes. Strukturnya seperti apa? Kemudian dari sini pemodalan, misalnya, modalnya dari mana? Apa dari desa? Atau pihak masyarakat bisa menyertakan modal misalnya di BUMDes, ya. Kemudian bidang usahanya itu berupa saja, mungkin bisa pariwisata, bisa perdagangan umum. Kalau di Malang kemarin itu kan yang besar itu usaha apa? PP apa? Sehingga itu maksudnya sempat masuk ke pusat produksinya, mulai dari apa itu masak, mengupas, masak, kemudian bukan digoreng apa dikering, ya dikering. Itu ada beberapa ya. Jadi kulkas sebelum dikeringkan itu kan masukkan freezer dulu. Kulkasnya ada berapa? Mungkin ada 20. Kalau vakum itu namanya mesin vakum. Jadi itu bukan digoreng, tetapi faktor basah yang ada di itu di disedot, sehingga kadar airnya itu tidak ada, sehingga cawaan lampu oleh kuah mata menaruh sekor mata temon puri itu hal yang tidak ya, sudah hampir lo naruh sekor sudah sekor temon tembak bisa sekarang asli temon apa yang kuning keluar yang mau apa kota temon tapi
Tapi dengan mesin vakum itu kadar airnya diambil, sudah ada gigi aja. Itu timun, nangka, timun, semangka, keripik semangka ada. Semangka ada air itu ya? Iya, katanya ada yang sudah dikeringkan kadar airnya. Cuma saya tidak sempat tanya tadi di sana itu berapa mesin ini. Karena di Sumeneb itu bisa untuk digali lebih jauh. Di desa-desa itu yang namanya nangka tak maju sampai sebagai panganan sampai alangkah bermanfaatnya apa bilang yola seperti itu nangka kayak kendil kan bisa itu katanya kan satu kalau misalnya jual satu tapi dengan proses itu jadi dulu maka gitu. Nah kita yang menjadi juga di sini seperti apa yang di pengembangannya mana kemudian apakah ada upaya untuk pengembangan lebih jauh yang dengan pariwisata misalnya ya apakah bisa tidak ada sungai mau diapakan sungai gimana dengan kalau sungainya sendiri masuk Maringan Daya bukan? Ini Maringan Laut ini separuh Maringan Daya separuh Bandar belum cara tak membagi sungai ini batas ya. Sisi utaranya masuk Maringan Daya sisi selatannya jadi kalau sungai seperti ini seperti ya. ini bukan begini bukan separuh Kademor Bukan separuh Sasebo ya. Sasebonya mana? Ini Saparu dan Sasebo. ya artinya kalau di pariwisata ya dia menjual bersama-sama ya. Kolaborasi atau pesona mancing sama kayak Pabian gitu. Kalau Pabian kan murni tuh punya Pabian. Kalau kita kalau kayak sama dulu. Kalau pakai moho itu masuk apa ya? Kalau di Mana? apa pojok apa ini? Harimau atau apa? Kumo. Kumo. Harimau. Itu masuk ke moho. Sisi selatannya. Kumo. Harimau. Itu masuk ke moho. Sisi selatannya. Maringan Daya. Sebagian selatan. Asal di jalan. Bulog. Bulog SMA 1 itu bukan punya Kalimoho. Punya Kalimantan. Rumahnya Kalimoho itu apa kita sekarang itu pengolahan garam. Garam punya Kemasan. Ya. Pokoknya Kalimoho itu masuk kata satu itu. Tapi yang paling aneh itu satu-satunya menurut saya itu desa Karai. Karai. Desa Karai. Kalau kita ke Gandeng, pertigaan itu kan, pertigaannya ke selatan itu ke mana? Ke Bulu-Bulu. Itu kiri jalan, batasnya yang jalan yang ke Bulu-Bulu yang ke kiri itu. Karai. Terus Karai sisanya ke atas gunung. Dibatasi oleh 2 desa. Kok bisa? Seandainya Desa Purwo, Purwo satunya itu ada di Pakoloan. Ya betul. Karai. Tak nyambung saya. Desa yang itu bisa. Ya bisa. Tak nyambung saya kalau ini ada pojok, ya nyambung satu di tengah satu. Si sungai. Kalau itu tepi saja Desa secara kelakar saya bilang mungkin lampu menarato. Karena itu bisa boni, protes. Masa mau ini berita boleh itu saya. Ini mungkin satu-satunya. Ya ada yang di kolor ya. Kolor satu tak boleh kolor. Jadi dibisa oleh Pak Jalan untuk kawan jin. Tak nyambung lagi, tak nyambung. Ya coba ditelusuri dibikin aja seperti apa bisa desa tetapi terpisah lokasi.
Nah, itu kira-kira harapan ini sehingga agar laporan kalian tentang pekerjaan PK di Mendikbud selesai mulai diikir ini laporan sehingga ketika tanggal 2 Maret ini batas akhir PKL laporannya ikut selesai. Jadi harapannya seperti itu ya. Itu ya kira-kira ya, bisa dipikirkan. Tentu saya berharap agar semua kegiatan itu kalau berkoordinasi dengan ya desa ya, sekalipun pihak desa maupun pihak Bumdes sendiri bisa melihat langsung bagaimana kegiatan ini. Ya katakan pada Pak Kalimun tadi secara geografis Marengan Daya kecil, tapi saya berharap jangan berkecil hati. Singapura itu secara geografis kecil, tapi kok bisa mengalahkan secara geografis yang luasnya besar. Mungkin dari Bumdes ini jadi berubah sehingga bukan bisa mengalahkan desa-desa yang luas. Jadi itu harapan kami Pak Kalimun ya. Kami titip mahasiswa ini bisa melaksanakan harapannya bahwa menjalankan PKL di desa ini. Dan kami juga mohon bimbingan dari Pak Kalimun ya, kepada mahasiswa kami ini ditunggu penjelasan apa ya akhir pekerjaannya itu berupa laporan, laporannya bisa selesai ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati sama Bapak dosen pembimbing PKL dari Universitas Sumberwaras. Saya hormati juga semua mahasiswa, saudara-saudari yang sudah hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kita harus mengucapkan tidak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti ini. Bapak serta saudara-saudariku yang saya banggakan, pertama saya menjadi kepala desa Marengan Daya ini baru 2 tahun Pak. 3 tahun berjalan. Artinya saya memang pertama baru. Yang kedua saya sampaikan memang basic saya memang bukan di pemerintahan awalnya. Saya memang di dunia marketing Pak. Saya 11 tahun, ya 9 tahun saya bekerja di perusahaan di Pedagang Erlangga. Alhamdulillah ini juga sudah merupakan takdir saya ditakdirkan menjadi kepala desa di tahun 2021 akhir saya dilantik. Sekarang kami sampaikan Pak, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Sumberwaras, khususnya Bapak Didi ya selaku dosen pembimbing, dan juga kepada semua saudara-saudari adik mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya sampaikan awal bahwa memang desa Marengan Daya ini memang kecil. Pertama, jumlah penduduknya pun hanya sekitar 2.000. Ya, kalau DPT kemarin itu hanya 1.500-an.
Artinya dibandingkan desa yang ada di kecamatan kota dan Kaliagat, insya Allah kita masuk ke desa kecil. Dan secara geografis pun sama hologram, artinya semak. Jadi batas baratnya itu di Pondok Marangan Indah, batas utaranya jadi sendiri itu juga. Artinya itu. Kalau melihat dari Pabean ya, kalau Pabean itu dari Pondok Marangan Indah itu sampai ke Peleng. Ya. Tapi tidak ada masalah, itu hanya memang sudah letak geografisnya seperti itu. Seperti Pak Didi yang sampaikan, teknik koordinasi itu yang luar biasa. Itu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selama saya ada di Marangan Daya, kayaknya desa Marangan Daya ini tidak pernah digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Contohnya seperti KKN. Saya selama ada di sini, umur saya sekitar 36 tahun umur saya, Pak. Kayaknya nggak pernah ditempatin di sini. Saya saja melihat di Duke, di Batang-Batang, di Duke, saya selalu melihat. Ada yang biasanya ditinggalkan teman-teman KKN ya. Ada KKN tahun ini, KKN tahun ini. Ada di Marangan Daya nggak ada. Baru pertama kali digunakan kegiatan KKN itu di tahun 2023 kemarin. Itu pun sama dari Universitas Widadari. Dan alhamdulillah kemarin ya berjalan lancar lah sampai selesai, sampai ada penutupannya juga, artinya berjalan lancar. Dan yang kedua masih belum terlaksana kemarin, hanya ada beberapa mahasiswa ya dari Universitas Bangkalan ya, sama UTM sama Universitas kemarin itu juga. So, apa tahun ini atau tahun depan akan dicoba untuk ditempati. Belum terlaksana. Yang sudah benar-benar terlaksana itu dari Universitas Widadari. Dan ini kedua kalinya Pak, juga dari Universitas Widadari kita ditempati PKN Fakultas Hukum ini. Yang sebelumnya campur Pak, KKN kan Pak. Ya, maksudnya di tempat kegiatan ini kalau PKN ini juga merupakan perdana juga ini, perdana juga gitu kan. Nah, kalau dulu itu kan KKN semua jurusan tidak ada 9 program kerja juga ada. Saya rasa kemarin kita sudah duduk bersama Pak dengan adik-adik, dengan teman-teman, saudara-saudari, karena tidak bisa bilang adik-adik, ada masa teman gitu kan, dari saya gitu kan. Jadi saudara-saudari mahasiswa ini kemarin sudah kita merilis, memang sesuai temanya, kita pemberdayaan desa unggulan berbasis keadilan dan kebenaran. Makanya kita dengan judul ini kita sesuaikan dengan yang ada di desa kita. Salah satunya mungkin yang sempat kita bahas kemarin itu yaitu di Bumdes, karena saudara-saudari mahasiswa ini sudah sering berkunjung ya atas keberadaan kita ke Malang dan kemana, sudah banyak informasi atau data yang sudah diterima untuk bisa sukses. Dan ini kami justru bersyukur karena terus terang Bumdes di Jameng ini baru lahir ketika saya menjabat, Bro. Mulai dulu itu tidak ada Bumdes. Dari tengah ada. Ketika kami dilantik jadi kepala desa, beberapa bulan kemudian barulah kita mendirikan Bumdes. Mendirikan Bumdes ini di tahun pertama, di tahun 2022 kemarin, memang sudah saya anggarkan itu dengan anggaran 65 jutaan. Sebenarnya kalau dilihat dari yang lain kecil itu Pak. Karena kalau melihat di mana di Kebun Dada gitu kan, itu anggarannya bukan ini tapi ratusan gitu. Dan itu memang diperbolehkan di mana di aturan penggunaan dana desa itu tidak ada masalah untuk Bumdes. Hanya memang itu banyak prioritas yang memang lebih diunggulkan. Jadi di Marangan Daya kita tetap mengikuti, melihat dengan potensi desa yang ada dulu Pak. Jadi kami sebelum membentuk ini kita duduk bersama dulu dengan beberapa
masyarakat, dan juga ketua RT, ketua RW sebelum kami bentuk BUMDes, apa kira-kira yang potensi di desa kita. Kalau melihat pengalaman saya ketika saya mengikuti pertemuan dan lain-lain, itu memang potensi-potensi yang menjanjikan itu adalah potensi di pariwisata. Di pariwisata itu juga dikemas dengan oleh-oleh. Artinya apa? Saling mendukung. Nah, ketika sudah pariwisata itu berjalan, contohnya ya jangan jauh-jauh lah, jangan ke Malang, di Kebun Dadap saja lah. Kebun Dadap itu ada wisata mangrove ya. Itu omsetnya juga luar biasa di Sumeneb. Kayaknya bisa dibilang paling besar Kabupaten Sumeneb omsetnya. Manfaatnya apa? Ketika sudah pariwisata ini berjalan, tentunya kan banyak orang lalu lalang di sana untuk menuju ke wisata itu. Apa yang terjadi? Itu getas. Sekarang getas ini juga primadonanya sana, Pak. Jadi getas kayak pikir-pikir lorong itu di pasar Kebun Dadap ya. Itu bukan hanya satu orang. Benar seperti yang disampaikan Mas Afandi kan kemarin. Kita di sini punya wisata religi, gitu kan? Wisata religinya di Asal Yusuf, banyak bus setiap hari, ya, banyak. Nah, hanya apa ya, kurang dimanfaatkan. Nah, sedangkan desa kita ini Pak, Desa Maringan Daya ini dari hasil kita dulu bersama, itu kalau ke pariwisata itu sudah tidak, sehingga jelas tidak mungkin bisa. Karena apa? Kita secara geografis mana yang mau dijadikan tempat pariwisata. Kalaupun memang bisa kita mau mencontoh di kafe sawah ya, atau seperti yang di Buncur itu, mungkin kita punya aksesnya di belakang sana. Hanya saja di sana itu kita tidak punya aset desa yang di pinggir jalan. Jadi yang aset desa kita itu semuanya ada di tengah, dan itu di dunia pertanian semua. Sebenarnya juga bisa kita melakukan sawah di belakang itu di bandara dengan view-nya itu melihat bandara, itu juga bisa sebenarnya. Hanya untuk mencari lokasi yang aset desa itu yang agak sulit. Karena kan untuk membangun itu memang alangkah lebih bagusnya ketika dibangun di asetnya desa. Sebenarnya juga bisa sewa gitu kan, atau kontrak gitu ya. Karena kan yang mengelola kan BUMDes, bukan desa. Ketika kita ke BUMDes itu kan tidak menyertakan barang, tapi langsung menyertakan modal. Jadi kita menyertakan modal, masalah BUMDes sudah ada, yang penting laporan dan lainnya jelas. Ada juga ada maksud awalnya melakukan SPJ dan lain-lain. Tapi antara desa dengan BUMDes itu kita hanya menyertakan modal saja, yang mengelola full BUMDes. Sebenarnya juga bisa. Itu juga bisa kafe sawah, artinya sawahnya sewa dulu, memilih lahan yang pinggir jalan. Kita coba, itu juga bisa sebenarnya. Hanya saya sampaikan di sini, anggaran yang kita punya ketika kita gelontorkan untuk BUMDes untuk membuat wisata itu yang butuh pertimbangan. Karena terus terang anggaran kita saat ini untuk dana desa itu hanya sekitar 817 juta. Di mana di dalamnya itu juga kita memikirkan bukan hanya di sana gitu kan, tapi kita termasuk pembangunan. Mungkin Mas Irfandi juga tahu ya, di belakang itu sudah mulai roboh semua Mas Irfandi. Terus karena itu juga bagian dari menyelamatkan warga kita ketika sudah banjir. Karena kita mengalami tahun 2002 ya, 2002 awal sampai luar biasa menjadi expose. Kenapa? Karena ketika banjir itu ada manten. Jadi manten itu yang keundangan ya sudah buka celana, artinya mekes celana. Karena air itu posisinya sampai ke lutut. Dan itu bukan di halaman loh Pak, itu di dalam. Di dalam akses bandara ini ya. Itu di dalam sudah segini, apalagi di hanya
alhamdulillah tidak ada korban. Dan kerugian pun alhamdulillah tidak sampai besar. Sampai dari BDB, dari Satpol PP itu semuanya terjun ke bayangan saya. Dan itu baru pertama saya menjabat itu dari langsung dapat exposure itu gitu ya. Nah, maka dari itu ini menjadi proses pemikiran saya. Bagaimana caranya banjir ini jangan sampai terjadi. Nah, tapi banjir ini kan masuk kategori bencana. Bencana ini kalau kita larikan lagi ke awal makam, ya sudah waktunya gitu kan. Tapi bagaimana caranya kita untuk mencegah? Artinya setidaknya tidak sampai terlalu berdampak ke masyarakat. Makanya kami yang prioritaskan itu Mas Roni. Mungkin Mas Roni juga tahu. Yang paling sering itu dipertinggi sampai diperkuat. Jadi mengalirnya sudah luas, sudah alhamdulillah lah. Musim hujan ini kita alhamdulillah mudah-mudahan tidak mengalami seperti tahun 2002. 2023 kita aman. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu. Jadi banyak yang memang harus kita benahi dulu untuk melakukan wilayah Marangan Daya tempat pembuangan air dari ketinggian dari utara. Itu dari Sungai Kalitek, dari lapangan terbang itu larinya bukan ke utara, justru larinya ke selatan ke desa saya. Jalan terbang dan juga aksesnya di jalur saluran air yang utara ini memang muaranya tetap ke laut, tapi masih agak itu loh Pak, jalannya banyak. Kalau ini kan besar kalau yang lain laut. Dan alhamdulillah tahun ini Desa Marangan Daya selamat dari banjir dan mudah-mudahan terus. Jadi memang kita kembali lagi ke BUMDes. BUMDes Desa Marangan Daya ini memang baru tercipta, artinya baru ada di tahun pemerintahan saya. Tahun 2022 kita rintis karena saya kan dilantik tahun 2021 tapi Desember masih mandi. Jadi 2002 ekor ini terus terang 2022 ini kami masih mengomset SDM. Ya kami sampaikan Mas Rodi mungkin paham karena mengikuti ya. SDM kita saja itu yang kita bongkar itu ada 7 Mas Rodi. Kita itu baru masuk menjabat kepala desa Pak, kita sudah mengganti 7 perangkat. 7 perangkat yang ada. 7 perangkat yang ada tentunya kita tidak serta-merta langsung berpindah karena itu ada prosesnya ya. Ada prosesnya. Dari itu kita sampaikan karena memang perangkat yang lama dulu itu banyak yang bercabang. Akhirnya khusus cuma di sini, cuma di sini. Ada yang sambil ini gitu kan. Selama tidak mengganggu kegiatan atau pekerjaan tidak ada masalah, tapi kita tetap punya dasar hukum yang harus kita pelajari. Nah, kita sampaikan, artinya kita sampaikan kekeluargaan, bukan apa ya, Pak? Bukan efek karena pesta demokrasi pilkades, bukan. Terus terang, saya sampaikan perangkat yang lama di sini banyak yang tidak mendukung saya. Waktu saya menjabat pilkades, jujur banyak ada ini orangnya, ini ada Pak Didi, ada ini. Tapi selama orang itu memang mau bekerja dengan kita, benar-benar, mau tidak masalah. Karena ini kan untuk kebaikan desa dan pilkades kan sudah berakhir. Nah, hanya yang diberhentikan saya 7 orang ini yang pertama, ada yang sambil sukuan Pak. Jadi saya sistemnya ya disuruh duduk saja. Sampai itu mau bekerja di sini atau tetap di sukuan di sini. Pikirkan, kasih waktu dulu 1 minggu. Kalau memang tetap di sini, ayo selesaikan yang di sana. Kalau yang mau tetap di sana, segera buat surat pengunduran diri. Dan itu sudah jelas kan, sudah ada aturannya. Nah, dari 7 itu memang yang seperti itu. Artinya, alhamdulillah lewat suami masalah. Karena kalau terus terang, kita pakai kekeluargaan. Mungkin alat kuat, boleh sisa palastane, mau tak palastane, siapkan surat untuk surat pengunduran diri, mulai tak repot kata dulu. Nah ini, itu tahun pertama saya memang memperbaiki SDM sampai berkerutan SDM. Berkerutan SDM saya lebih memprioritaskan rata-rata adik-adik yang sarjana. Karena apa?
kita mikir ketika sudah sarjana, setidaknya pemegang komputer itu sudah tahu ketika ada pelayanan di masyarakat, saya kok butuh surat kematian hari ini. Jadi saya tidak terpaku kepada satu orang di bagian umum, di staf administrasi, tidak. Tapi semua kardus, semua perangkat itu sudah bisa membuat sendiri-sendiri. Jadi tidak artinya tak antos satu orang, Pak. Semua sudah bisa membuat sendiri. Makanya kami lebih memprioritaskan warga Maringan Jaya yang sudah sarjana. Itu saya Pak memenuhi SDM itu lama, hampir 1 tahun untuk bisa berjalan. Terus kedua kami pikirkan lagi karena ini sudah dari masyarakat itu tentang kebersihan. Sekarang Desa Maringan Jaya itu kalau dulu buang sampahnya sembarangan, tapi sekarang sudah terkoordinir, kita punya yang namanya tim kebersihan, di mana semua warga Maringan Jaya itu sampahnya tuh cukup ditaruh di depan rumahnya, sudah ada yang mengambil. Berprabayar 10.000 satu bulan, 10.000. Katanya kalau 10.000 itu ya sudah banyak pekerja. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan. Terus setelah itu baru saya pikirkan Bundes ini dengan Karang Taruna. Saya pikirkan dulu Karang Taruna karena ini tidak membutuhkan pemikiran yang terlalu ribet. Pokoknya menanggung apa konsepnya dari Karang Taruna, mau buka apa, manfaat apa yang sekiranya cocok di sini, ayo kita buka. Tiba-tiba kita bentuk, kita tentukan ketua dan lain-lainnya sudah terbentuk. Kemarin kegiatan teman-teman Karang Taruna itu memanfaatkan wilayah bandara yang menjadi fokus kunjungan itu Pak. Setiap hari Minggu orang olahraga itu kita bergerak di sambil jualan betul es dan lain-lain pakai vianya desa dulu di sana. Alhamdulillah berjalan. Terus mengelola parkirnya yang tidak boleh masuk ke bandara, ada di luar ya, menjaga keamanan dan lain-lain. Ternyata sekarang bandara sudah punya parkir sendiri, artinya oleh masuk. Akhirnya kita selesai sudah dengan ini musiman Pak. Terus jualannya pun juga sekarang sudah mulai mandek karena peminatnya itu sekarang sudah beralih lewat sensasi kacongan. Dan aksesnya lebih bagus. Dulu kan di sana masih putih, tidak ada aspal. Itu. Jadi fokusnya di sini. Ya, tapi itu masih bukan jalan akses masuk. Mobil tak bisa. Kalau di sini akses masuk ke bandara itu satu-satunya jalur menjadi Desa Maringan Jaya. Itu. Nah setelah itu kita memikirkan Bundes. Memikirkan Bundes ini kita juga tidak mudah karena tak langsung gede. Banyak yang menjadi apa ya? Apa kira-kira Bundes ini bergerak di bidang apa? Setelah kita dulu dengan ketua RT, RW, bagian tokoh masyarakat, perangkat juga, anak muda, kira-kira apa? Akhirnya timbullah konsep kita untuk UMKM. Artinya mempertahankan atau memperdayakan UMKM khas Maringan. Apa itu? Gerobak bola, terus bola basah, terus keripik teki, itu. Nah ini kita berbicara dengan itu bagaimana kita untuk sementara, ya saya sampaikan yang kemarin ya Mas Berarti kita untuk sementara tidak membuat dulu, artinya tidak berbuat sendiri, tapi kita coba mengembang dulu, artinya membantu pemasaran di pekerja yang sudah ada. Biarkan kalau kita bisa membuat, biarkan mungkin itu sendiri yang menambah pekerjaannya. Jadi kita sementara nebeng Pak. Jadi ada home industri kelurahan di sini, 2 home industri kita ambil, kita kemas dengan logo Bundes, kita pasarkan. Ya, walaupun secara individu sendiri itu masalahnya juga sudah kuat di Mamma Mia, di itu sudah diisi sendiri sebenarnya. Jadi kita harus mencari atau membantu pemasarannya dengan terobosan lain. Artinya tidak mau menyaingi yang sudah ada di Mamma Mia kan sudah ada dari sana. Jadi kita tidak mungkin memasukkan itu di sana lagi. Tapi kita cari
apa ya, variasi lain gimana yang kita masakan. Ya alhamdulillah sampai saat ini berjalan. Terus yang kedua, ini juga ada masukan membuka cuci motor dan di tempat yang pertama. Tapi saya sampaikan cuci motor artinya yang kiranya tidak sama dengan yang lain gitu. Kalau misalnya sama dengan yang lain, ya sama berarti kita artinya menyaingilah gitu. Tidak ada plusnya di situ. Akhirnya mencari terobosan teman-teman itu keluarlah yang namanya cuci motor cosplay. Artinya tanpa disimpan bahasanya lah bahasanya. Tapi di rumah benar bisa kayak gitu dengan kertas puas mulai gusongnya ada masyarakat. Ini kok tak nyaman bu, mencuci bu apa tuh tak asal mulai gusongnya. Jadi itu akhirnya kita kerjasama juga dengan jelas namanya itu. Kita buka yang ya kalau dibilangnya tambah situ. Tapi memang untuk kekotoran itu kita memang tambah situ. Artinya sudah ada orang disemprot semuanya, dibiarkan selama 5 menit atau 10 menit itu kotoran harus sendiri. Setelah itu dibilas dan dibilas baru itu baru dibikin. Artinya ketika motor itu posisi kotor ini tidak dilap. Kenapa? Kalau dilap itu dalam posisi kotor dilap itu kan pasti ada sisa debu, entah masin, entah batu kecil. Ketika itu gosong itu kan berarti itulah keunggulan dari cuci motor kita. Apa di situ ketika sudah kotor, aplikasinya waktu selisihnya hanya 2.000 dari cuci motor biasa. Cuci motor kan 10.000, kita 12.000. Di Musala itu yang saya sampaikan tadi. Nah, itu juga berjalan. Artinya dari 2 kegiatan itu kami sampai saat ini masih berjalan, tapi saya lihat perkembangan dari laporan kemarin itu tidak signifikan. Artinya tidak proses sebenarnya. Bahkan untuk menggaji karyawannya saja itu kan bertumpu kepada bagi hasilnya. Nah, sedangkan kita itu bagi hasilnya itu kadang-kadang satu hari hanya 10 sepeda gitu kan perak 100 polo gitu. 100 polo para kona K2 misalnya. Dan mungkin bagi hasilnya 60, 40 atau 70, 30 gitu. Jadi perak 70 itu misalnya 100 kan perak 80.000 gitu alat usaha perak 35 kan. Makanya kita memang kesulitannya masih di sana promosinya. Kita sudah ganti pekerja itu kurang lebih kita 3 kali sudah masalah. Karena apa? Karena memang modal yang memang cukup minim dan pelanggan yang masih merintis kan, jadi masih pelanggannya kurang dan itu sebabnya bagi hasil. Jadi siapa kok bagi Pak Noto, Mas. Nah ini ceritanya dari pengelola bisnisnya. Nah sampai saat ini pun kemarin sudah berjalan 1 bulan. Nah ini kemarin saya lihat sudah ada brosur lagi belum pekerjaan. Jadi ini berarti si Borimon tak cocok paling. Mungkin kalau boleh memasukkan sambil dibantu membantu posting ini dari namanya aja sudah bikin penasaran. Cuci motor tanpa disentuh. Dipakai TikTok. Teman-teman. Ini nanti coba Mas Berarti kita kan duduk dengan tugas gitu kan. Kalau nanti masukan dan saran dan lain-lain, monggo nanti sampaikan ke sana. Karena terus terang kami seutuhnya sudah menyerahkan. Artinya saya itu hanya membantu di dana segini, dari teknis dan lain-lain itu sudah dilakukan oleh teman-teman. Hanya memang setiap 3 bulan sekali itu ada laporan kami. Karena saya melihat curhatan itu dari pengurus BUMDes, takut ada ambu boleh lah dia punya nih boleh. Nah makanya nanti terobosan apa yang sekiranya juga nanti dari teman-teman mahasiswa ini juga membantu kami juga apa yang harus kita lakukan di situ. Nanti kita akan duduk bersama. Karena memang saat ini saya barusan juga sudah telepon, posisinya masih nyadar, masih nyadar. Yang satu itu ada di Puskesmas
sini Kasade bagian TU-nya itu bendaharanya. Terus sekretarisnya sekarang lagi ngajar di SMP swasta itu sobat. Terus ketuanya posisi beda sebelah. Tapi yang lebih aktif itu, yang lebih dominan mengelola itu di sekretarisnya, yang ngajar itu. Semuanya, artinya termasuk yang membuat brosur ini, waktu. Nanti kita akan duduk bersama Mas Randy sambil lalu dan sambil curhat-curhatan lah gimana konsep nanti ke depannya, termasuk dunia UMKM. UMKM ini kita arahkan kemana, ayo kita duduk bersama. Karena memang terus terang biasanya pemikiran teman ini mahasiswa ini biasanya brilian Pak. Karena memang sudah memang sudah didoktrin untuk berpikir gitu kan. Nah, dan pikirnya itu juga fokus gitu kan. Jadi kan artinya di sini sebenarnya bukan persediaan bahannya yang berbeda, tapi pengelolaan sumber daya manusianya yang tidak bisa memanfaatkan. Nah, dari itu memang ini memang tidak butuh waktu cepat. Ini memang PR untuk kita, bagaimana membentuk SDM itu lebih berpikirnya itu memanfaatkan sesuatu yang ada kita kelola menjadi barang yang berharga. Kita juga punya bank sampah, Mas Ramdi. Nanti kalau memang mau kunjungan, ayo kita didengarkan 2 mingguan Pak. Ayo kita sharing lah di sini sama-sama apa yang harus kita kembangkan di potensi desa ini yang kita kembangkan. Ataupun nanti Mas Wahyu saya. Mas Wahyu misalnya lucunan ke lapangan terbang, orang cocok Pak Kalebun. Patetis Cafe, view-nya itu lapangan terbang. Konsepnya nanti seperti apa, kita kelola pelan-pelan. Ayo kita duduk. Artinya setiap siang berpagi Mas Rodi, itu kita melihat. Dan di situ kan dijadikan sekolah pilot kan. Jadi kapal saya ini melihat corona makan karena itu kan. Itu mungkin kita sambil nongkrong di situ, duduk di sawah sambil makan sambil melihat itu mungkin masuk akal sih sebenarnya. Hanya memang yang perlu kita pikirkan itu di modal awal. Mungkin lebih fokus belajar proposal untuk menuju anggaran kita. Kalau di anggaran BD, Anggaran apa ke gitu? berkait masyarakat sama kebutuhan kurang. Ya. Saya untuk membangun suatu tempat wisata yang berpotensi itu melalui dinas pariwisata. Ya, bisa. Itu sampai bisa proposal kita. Ayo kita duduk bersama Mas Randi. Kita menyediakan tempat, artinya Mas Randi, desa saya punya ini. Ini ada sawah. Sawah bisa dibilang sawah itu tidak terlalu produktif, gitu kan? View-nya gitu kan, kita bisa melihat tinggal landasnya pesawat latih. Segini, mengkal, aguli, mengkal. Iya, jadi sampai masuk ke Alfamaret, ke utara, sampai mentok, itu desa kita kanan kirinya. Kalau yang kanan itu masih berpotensi untuk pertanian, tapi yang sebelah kiri juga potensi pertanian, tapi tidak terlalu. Belum, artinya mau berberak ekonomi padi paling 1 kali panen tak bisa bertahan. Nah itu yang akan kita jadikan. Hanya memang saya sampaikan di awal, di situ tidak ada aset desa. Aset desanya kami itu ada di barat, di tengah, apa di Yobi. Nah itu masih punya orang. Artinya kalau memang nanti kita tanda kutip ya Mas Rodi, kita memang kendalanya di dana. Kalau untuk membangun kafe, untuk kita kafenya kasih nama misalnya kafe lapangan terbang gitu kan, bukan kafe sawah, kasih kafe sawah kan banyak gitu kan, kafe lapangan terbang. Berarti kita view-nya mestinya menghadap ke utara, artinya mesti di lapangan terbang dan alam lepas. Itu ada 2 titik potensi. 1 lapangan terbang, 1 Astagfirullah. Ya. tidak bisa dipromosikan.
religi. Ya. Nah, hanya itu kendalanya Mas Budi. Akhirnya aksesnya kan pasti melewati Jalan ini. Nah. Ya. Jadi kami punya itu. Kalau kita tak berani mencoba mengawal, selama ini tidak akan Ya, bisa. Dan memang kami sampaikan itu, kita harus bisa menggadai sebenarnya pihak kedua. Kalau kita dengan keadaan kondisi yang kurang seperti ini sudah ambil prioritas dan lain-lain, apalagi sekarang ada BLT, dan itu wajib juga. Jadi sudah tidak bisa dipuli, itu sudah menjadi prioritas. Nah, makanya benar yang disampaikan tadi, kita harus ambil terobosan. Ya bisa kita mengajukan pihak kedua atau kita mengajukan proposal yang dana itu datangnya bukan dari desa tapi dari hibah dan lain-lain. Itu bisa kita. Dengan konsep sama, tempat kita tidak bisa punya sendiri. Artinya jelas yang kita pikirkan itu sewa lahan dulu, berapa sewa lahannya, membangunnya berapa, per gazebo itu berapa, makanan khas yang akan kita sajikan di situ apa, itu harus kita persiapkan. Jalannya juga dari gazebo ke gazebo gitu. Mungkin kita buat 5 gazebo dulu, mungkin dengan jalannya masakannya ya agak berbeda lah, bakar-bakar bakar ikan kayak bakar ini. Kalau set cep ya itu apa namanya, set gitu kan, itu kan kita punya lah, desa semuanya pasti ada. Hanya itunya tuh Mas. Kalau saya berpikir memang kalau kita mau memaksakan untuk pariwisata sama kafe dan lain-lain, itu memang di sana yang akan kita manfaatkan. Kenapa? Karena tidak semua desa itu mempunyai view yang seperti itu. Tetap pun nanti view bagus, tapi tak kira bisa ngabus mengkat torna pesawat. Dan ini juga akan menjadi trending insya Allah ke depannya. Pokoknya beda-beda. Karena apa? Karena kadang-kadang itu menjadikan pembelajaran kan ke anak-anak gitu kan, sambil kita ngangkat sambil ternyata kapal nggak perlu nggak dua gitu kan. Nah tidak semua desa punya itu Pak. Pun pantai mungkin punya Sarope, mungkin punya juga. Tapi kalau kita di bandara ini kan cuma mereka ada yang punya. Mungkin bangun ya kayak dongan kan. Tapi tak pas. Karena pas view landasnya itu di desa kita, kalau masuknya bandara itu hanya di Kajauhan itu kan hanya kantor pusatnya saja, kantor masuknya, tapi kan di lepas landasnya itu kan di desa kita. Nah ini juga nanti kita ayo Mas Emandi sama teman-teman yang lain juga, ayo kita pikirkan akses kemana yang harus kita ajukan gitu ya. Dan nanti kepada wisata di sekolah, ayo jalan Makola Edina punya anti link ke atas yang lima, ayolah kita gunakan. Artinya apa? Kita tetap akan perdayakan atau mempergunakan desa kita, potensinya apa ayo kita gunakan. Ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi untuk saat ini tugas kita teman-teman bersuka diri itu kita hanya fokus di UMKM dan di cuci motor sementara ini dengan negara yang ini. Nanti kedepannya ayo kita konsep, kita sambil sharing nanti gimana caranya UMKM ini lebih besar, tempat cucinya itu juga lebih ramai dari mana yang lain, bahkan sampai dari Kalianget kayaknya sampai ke Parian itu saya lihat tidak ada yang muslim, nggak ada nanti Kalianget Mas, nggak ada. Jadi targetnya itu memang daerah Kalianget, karena di sini daerah tengah akses satu-satunya. Ketika ada orang Kalianget, orang Karangwari kan sudah lewat Malaysia. Semuanya lebar. Kalau melihat potensi berapa warga Malaysia, berapa warga Tasate, berapa warga Kalimongo, berapa warga Kalianget Barat, Kalianget Timur, Talango, Surau Talango, Kirpapas, Karanganyar, itu kan aksesnya lewat di sini semua. Kalau kita hitung potensi jumlah manusianya berapa di sana dengan lewat di sini, artinya kita yakin kita akan sukses. Anggaplah selebot kita kalikan 1000 banding 1 atau 100 banding 1. Misalnya 100 goreng selebot paling 1 goreng Athena Yuji misalnya. Itu kan sudah berapa? Kalau di konsep marketing kan seperti itu. Kita menjaring 100 orang ya
Kita jangan berharap 100 orang itu bisa beli semua, tidak. Tapi kita ambil minimalnya 1 orang. Kalau saya dulu konsepnya di marketing ada 10 sekolah harus 1 yang beli ke kita, 10 sekolah harus 1 yang beli ke kita. Itu sudah konsepnya. Nah ini kan sama halnya seperti itu. Jadi berupaya goreng selebriti Dina orang jangan itu kan timur sama kalian barat saja nyampe pula 20.000 warga. 20.000. Nah itu kan hitung-hitungan potensi saja. Gitu kan. Jadi ini memang benar-benar nanti dikelola dan dikonsepkan secara benar, secara matang, termasuk dengan promosinya di media kayak di sosmed kayak. Insya Allah kan orang banyak tahu dan penasaran apa sih manfaatnya, kelebihannya, secara kami tidak sentuh ada tanya gitu. Nah, mungkin ini kita nanti bicarakan dengan tim BUMDes dan juga teman-teman. Mulai sana nyambung karena mau acara tabur kaulah Mas Ramdi, kaulah hanya bisa menyampaikan juga karena sebetulnya sudah saya serahkan. Kalau tidak terlalu ikut di konsep itu hanya sebagai pembina kan kita buat desa. Memberikan dana. Punya saya mau PPKR gimana tadi? Tambah dia. Jadi saya memang sudah serahkan sebetulnya ke silakan nanti kita dulu bersama dengan BUMDes. Mungkin ini sedikit dari kami Pak Didi terkait dengan Malengan Daya. Artinya Malengan Daya ini desa yang selama ini itu tidak pernah ditempatin PKL atau PKL. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai evaluasi. Karena dulu terus terang menyampaikan terima kasih kepada Universitas Wilayah yang melalui kegiatan-kegiatan, percayalah dengan kami bahwa desa Malengan Daya ini ada. Gitu. Jadi makanya nanti kita sambil tukar pemikiran apa kira-kira yang berpotensi di sini, apa yang harus kita lakukan. Mas Terpandi kalau tak tahu berarti ada link Pak. Jadi seperti Mas Randi dia kalau di tempat berumah nih katanya nanti dia kafe lapangan terbang begini. Atau bangunnya seperti apa ayo kita lakukan dari situ. Sebenarnya tidak saya bercerita ya di Banyuwangi. Saya sempat kaget. Ini apa? Jadi ada di desa di jalan di Banyuwangi itu Perlipan itu sudah menuju Jen. Ya. Itu di panjang itu kamu mobil itu sampai antri. Acor lesu orang kaca itu antrinya. Ternyata itu boleh jual trotoar yang mungkin setengah kilo kan. Desa memfasilitasi hanya ke lapak, masuk lampu. Si jual apa? Dia jual malang pasar, cocok, dawet, cengkuring, bocor, ini banyak jalan itu. Itu berdarah hanya malam minggu dari Balipahri. Kalau perlu itu para tadi sudah dijual. Nah kemarin sebulan yang lalu saya dibantu, ayo ke sana. Sudah tidak ada masuk sepi. Kenapa? Ya karena COVID itu, COVID, vakum. Setelah COVID ingin memulai lagi itu susah, banyak orang tidak sangka sudah tidak ada seterusnya. Jadi pihak desa hanya memfasilitasi lapak dan ini, hanya lampu, ajar berupa. Itu tidak sama lah. Tapi pengunjungnya itu benar-benar semua, jadi yang antri parkiran itu panjang sekali. Jadi sebenarnya tidak perlu apa ya. Mungkin untuk awal mungkin tidak perlu kafe yang mewah ya. Mungkin hanya sekedar jual bocor, jual soto, keringan bisa. Yang penting view-nya. Nah, nanti akan berkembang dengan sendirinya kalau sudah dikenal. Saya tertarik dengan saya jual dengan lapak-lapak itu. Sebenarnya Sumenep sudah ada seperti itu. Di mana? Nih Sarongki apa? Nyater. Kan pada gue musuh nyater itu lanjut. Ramai ya. Sebenarnya orang Sumenep suka sih seperti gaya-gaya seperti itu sebenarnya. Saya tadi itu berbeda orang Sarongki, orang Sumenep pernah ke sana. Saya beli apa? Kan memang saya aneh-aneh kan ya. Nang ojo, orang gedong.
Yang gencar itu, Sana. yang gencar itu promosinya Pak, promosinya. Mungkin itu yang kami sampaikan, Pak Didi. Teman-teman membuat kata-kata secara sama lagi. Karena kalau Pak Didi semuanya juga manusia gitu jadi kalau mau dari salah tapi tentunya apa yang kami sampaikan itu manusia salah mungkin tak sengaja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share ya.